Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India. Lebih ke roasting film sih nih kayaknya. Soalnya Om juga bingung nih film temanya apa. Horor tapi kok gitu, romantis tapi kok bikin nafsu, dibilang film drama juga bikin senewen. Intinya nih film pecah banget deh, menceritakan tentang orang-orang jahat yang terjebak di dunia lukisan, yang bingung gimana caranya keluar dari dunia isekai itu. Yang itu sih nggak penting sih. Yang penting itu pemeran di film ini adalah Mbak Sunny Leon, si mantan bintang film Unyil. Intinya Om bakal cap-cap seenak jidatnya Om. Jadi jangan harap Om nyeritain serius-serius ya, lagi males cerita yang serius-serius. Dah nggak usah pakai lama, brewok Om bumper story. Awal kisah diperlihatkan seorang mbak-mbak yang padat berisi ginuk-ginuk yang lagi rebahan di lantai. Gak lama dia pun tersadar dan bingung. Gak tahu gimana, dia tahu-tahu udah nongkrong di mobil dan cabut. Tetapi di saat yang bersamaan, datang juga sebuah mobil berisi 4 orang yang datang-datang langsung pada ribut. Nah pas nih orang-orang masuk ke rumah, mereka langsung celingukan. Tentu aja dengan slow motion khas India dong. Gak lama nih orang-orang langsung ngembat lukisan di sana. Dan aneh bin ajaibnya, tiba-tiba muncul air dari sana. Dan pintu rumah itu pun ketutup sendiri. Kerennya, tuh lukisan berenang di air sendiri dan terbang-terbang kembali ke posisinya. Dan 4 orang ini pun kelelep di sana. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Anehnya, tiba-tiba mereka terteleport ke tengah laut. Pecah banget kan film ini? Baru mulai aja udah seru banget. Ngok. Ketika melihat sebuah perahu, nih 4 orang langsung berenang dan tentu aja dengan slow motion dong. Singkat cerita, mereka pun bisa menaiki itu kapal dan pergi dari tengah laut. Ceritanya sih di tengah laut, padahal itu di tepi pantai, kelihatan kok. Kembali ke Mbak Semok lagi yuk. Diperlihatkan Sunny flashback ketika dia lagi mesra-mesraan dengan pacarnya. Dan tiba-tiba sambil nyanyi-nyanyi, dia keliling-keliling pantai naik speedboat seperti mencari seseorang. Setelah udah puas jalan-jalan naik perahu, dia pun langsung naik mobil. Tiba-tiba dia sangat kaget dong. Sungguh ekspresi kaget yang pemenang Oscar sekali. Dia kaget ketika melihat ada mas-mas yang mirip pacarnya naik mobil VW. Tanpa ragu dia pun langsung atret mengikuti tuh mobil. Lah kok jadi malah jelek masnya ya? Karena nggak nemu orang yang dia cari, dia pun berkeliling. Sambil lari susunya gendal-gendul. Tuing, tuing, tuing. Intinya nih cewek udah kekitar-kitar, tetapi tetap aja nggak nemu. Sampai pas mau kembali ke rumah tadi, dia pun kaget pas melihat lukisan di sana. Udah ada lukisan 4 sekawan yang lagi naik perahu. Karena masih belum bisa menemukan pacarnya, dia pun mencari temannya, Vikram dan Arena ke kantornya. Tetapi orang kantor bilang kalau mereka udah 2 hari nggak kelihatan. Pas nyari di tempat lain juga sama aja. Bentar, ini sebenarnya Mbak Sunny itu lagi nyari siapa ya? Dari tadi kok kegitar terus ya. Pas lagi di jalan, tiba-tiba dia kembali kaget pas melihat pacarnya gantung di atas gedung. Gendal, gendul, gendal, gendul. Pas ngecek ternyata nggak ada apa-apa. Dan akhirnya pun dia pun mumet sendiri. Kembali ke 4 sekawan. Nggak lama setelah menjadi nelayan, mereka pun berhasil menemukan pantai. Ketika 3 orang yang lain keluar dari pantai, Jijai malah muter-muter sendiri di sana. Tiba-tiba dia kaget India ketika melihat rumput laut yang berbentuk orang. Pas tuh rumput laut kesambar ombak, dia langsung parno dan ketakutan sendiri. Orang mana yang ketakutan pas lihat rumput laut? Om nanya serius nih. Dan bangkainya lagi, teman-temannya juga ketakutan pas Jijai bilang kalau dia tadi lihat rumput laut yang kelelep ombak. Serem banget nih film horor, sumpah. Nah, karena udah bermenit-menit mereka cuma muter-muter di dalam hutan, Arena akhirnya memiliki ide untuk berpencar aja mencari jalan keluar. Tetapi pas Jijai melangkah, dia langsung kena jebakan nying-nying dan langsung ketarik ke atas dengan slow motion. Dan kerennya lagi, 3 orang temannya malah kekitar nyariin Jijai dengan panik. Mas di atas, mas, mbak di atas tuh loh, nyari kekitar. Kembali lagi ke Mbak Sunny yang sekarang tahu-tahu udah ganti baju aja. Dia pun kembali kaget ketika melihat lukisan 3 orang temannya. Dia pun bingung dengan semua apa yang terjadi.
Dia pun langsung pergi ke kuil untuk berdoa. Dia juga bertanya kemana perginya Fir dan mewek karena bingung harus nyari kemana sama dewa. Setelah mewek-mewekan, dia pun hujan-hujanan di depan kuil. Nggak lama, kakaknya Sunny nelpon dari Amerika. Ceritanya dari Amerika. Kakaknya khawatir, kenapa adiknya yang cantik tapi awan ini malah hujan-hujanan? Tinggal naik dikit aja kan bisa nunut ngeyop di kuil, mbak. Sunny mengatakan kalau dia lagi galau parah karena udah nyari-nyari pacarnya tetapi nggak ketemu-temu. Mengetahui adik iparnya lagi kesusahan, Margie pun berkata, "Wahai adikku yang cantik, kamu nggak usah khawatir. Aku akan menghubungin dukun paling keren di India untuk mencari Fir." Om bingung sih nih. Di film ini kayaknya konsep polisi tuh nggak ada. Atau emang nggak percaya sama polisi kali ya? Om kaget. Tiba-tiba ada tante-tante yang melotot kayak gitu. Ternyata itu adalah Madam Yuni, dukun sakti mandraguna yang direferensikan oleh Margie. Madam Yuni bilang kalau orang yang Sunny cari nggak jauh darinya. Tak lama Madam Yuni pun melihat rumah di mana Fir terakhir dilihat. Ketika sampai dia langsung plongoh. Dia juga bilang kalau lukisan-lukisan di sana mengandung hawa demit. Kita kembali ke dunia lukisan yuk. Karena melihat jejak yang hilang entah kemana, mereka bertiga pun lari-lari di hutan. Om demen nih sama adegan ini nih. Gendel, asik. Slow motion lagi. Kurang keren apa ini film? Sialnya, pas Om lagi fokus ke sesuatu yang bergetar, si Bobby malah nyungsap ke sandung. Karena dengkulnya adu jatuh sama batu, dia pun ngerasa sekarat. Pas lagi atit-atit kakinya, terdengar suara ngrrrr. Karena nggak mau dimakam sama meong gede, mereka pun langsung pergi berlari. Gendal-gendul lagi dong. Bentar nih, hutan mana yang ada pagar pembatas kayak gitu? Pas Om masih merasa takjub dengan keepikan film ini, Bobby melihat ada pohon mangga. Karena lapar, mereka pun memetik tuh buah dan saling oper. Seremnya, tanpa sadar, Vikram mengoper ke sebelahnya dan tiba-tiba ada tangan yang menerima. Dan tiba-tiba, tuh semangka melayang-layang. Jelas saja mereka langsung kada ngacer dong. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah villa di tengah hutan. Karena nggak mau dimamam sama Mbak Demit, mereka pun langsung masuk ke villa itu tanpa assalamualaikum dulu. Di dalam villa itu terlihat bersih dan rapi. Saking bersihnya, perabotan aja juga nggak ada. Tiba-tiba, jeng-jeng, muncul sosok mas-mas yang pakai baju Nobita turun dari lantai 2. Dia juga langsung melukis sebuah gambar dengan kuas wireless. Dengan cepat tuh mas-mas melukis gambar Mbak Arena. Sedang ketiga orang itu hanya bisa bengong sambil slow motion. Lah kok dicoret mas? Udah bagus-bagus loh. Pas tuh mas-mas menoleh, si Arena langsung ketakutan. Dan dengan mudahnya, tuh mas-mas melewati Vikram dan Bobby menuju Arena yang Atut parah. Karena Atut dideketin sama Mas Nobita versi India, Arena pun langsung kejengkang dari jendela dan terjun bebas ke jurang. Bobby, Vikram, tolong aku. Arena, tidak, jangan mencolot ke jurang. Dah, gitu aja. Nah, karena Arena udah entet duluan, Bobby mencoba menenangkan Vikram. Pas ngeliat mobil kuning diparkir di sana, mereka pun langsung berniat kabur pakai tuh mobil. Kita kembali lagi ke dunia nyata. Madam Yuni di sini mengatakan bahwa ada hawa roh yang sedang melindungi Sunny. Di sini Sunny pun flashback. Diperlihatkan seorang mas-mas yang tadi pakai baju Nobita itu loh. Dia terlihat sedang melukis seorang wanita. Pas lagi asik-asik yang ngelukis, dia mendapat telepon dari seseorang yang lagi berenang ditemenin sama harem-haremnya. Fir mengatakan kalau dia lagi dapat ilham menggambar cewek cantik. Tetapi anehnya, dia sama sekali belum pernah bertemu sama tuh cewek. Setelah beberapa jam menggambar, akhirnya lukisan itu pun selesai. Fir sangat puas dengan lukisan yang dia buat. Tak lama kemudian, karena gabut, Fir pun jalan-jalan ke taman. Gak sengaja, dia melihat sosok cewek yang mirip dengan lukisannya. Dia pun langsung menghampiri cewek itu. Tetapi Sunny yang gak kenal dengan Fir di kala itu langsung cabut dong. Ternyata Sunny datang ke pameran lukisan karena dia bekerja sebagai kurator lukisan. Karena melihat cewek padat berisi yang cantik parah, Fir pun langsung mencoba speak. Di sini Fir berkata, kok bisa ya kamu cantik banget? Lihat nih, aku buat lukisan mirip kamu loh. Melihat dirinya dilukis oleh mas-mas ganteng, Sunny pun langsung kesengsem dan mereka pun langsung joget-joget dan nyanyi-nyanyi dan jadian. Bangke sekali nih film. Ini film gak ramah jomblo jir. Gampang banget ya dapat pacar. Namanya juga film Om, India lagi. Oh iya benar juga ya. Intinya mereka udah jadian. Di atas kapal orang kaya, Fir juga melukis Sunny. Udah kayak film Titanic aja. Sunny juga bilang kalau Fir itu adalah cinta sejatinya. Mbak,
Lu tuh baru ketemu beberapa menit, Mbak, udah bilang kayak gitu. Nanti kalau disakitin bilangnya semua cowok sama aja. Dah. Keesokan harinya, Sunny curhat sama Kak Dian. Dia bilang kalau dia udah menemukan pangeran berkuda lumping yang baik banget. Nah, berhubung besok adalah hari ulang tahunnya Sunny, Dian pun meminta Sunny mengajak Fer untuk datang ke pesta itu dan kenalin dengan mereka. Singkat cerita, pesta ulang tahun Sunny pun digelar. Di sini dia terlihat gak sabar menunggu kedatangan Fir. Nggak lama, datang mas-mas yang membawakan buket bunga. Dan si Sunny udah GR aja ketika melihat mas-mas itu. Nah kan bener, ternyata itu bukan Fir, tapi malah si Vikram yang nongol. Tak lama Arena juga ikutan nongol. Oh, jadi si Vikram dan Arena ini ternyata temannya si Sunny toh. Nah pas pesta itu, tiba-tiba Vikram mendapat telepon dari kliennya dan harus gak pergi dari sana. Dan di saat yang bersamaan, Fir pun datang. Di sini Sunny senang banget dong dan langsung mengenalkannya ke kakaknya. Dan mereka pun menyanyiin lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jenny. Happy birthday to you. Nah seharusnya abis niup lilin ada adegan nih dua pasangan yang lagi kasmaran main di kamar. Tetapi om skip aja ya, durasi coy. Di saat Fir dan Sunny lagi main gebuk-gebukan bantal di kamar, Vikram menemui pasangan bule kliennya. Om-om bule itu meminta dicarikan lukisan yang bagus. Dia rela membayar $1 juta kalau Vikram berhasil menemukan lukisan yang bisa membuat dirinya puas. Ketika melihat ada peluang, Vikram pun langsung semangat dong. Keesokan harinya, 4 serangkai datang ke pameran lukisannya Sunny. Vikram meminta tolong Sunny yang seorang kurator lukisan untuk mencarikan lukisan yang bagus. Nah, karena pacarnya seorang pelukis, Sunny mereferensikan Fir kepada 4 sekawan. Malam harinya Sunny menceritakan semuanya kepada Fir. Tetapi Fir nggak mau. Dia ngelukis karena dia emang doyan gambar dan nggak niat menjual hasil karyanya. Tetapi karena terus dipaksa, Fir pun akhirnya luluh juga. Siang harinya mereka pun meeting bareng. Di sini 4 sekawan merasa gedek karena untuk melihat lukisan Fir aja dipersulit. Kalau udah niat mau beli baru dia dikasih yang asli. Tetapi karena Sunny yang memohon, Fir pun mengizinkan satu lukisannya dibawa ke pameran biar mereka semua bisa lihat. Dan ternyata bener, mereka pikir lukisan Fir itu bagus banget. Pas mau udah sepakat dengan penjualan lukisan Fir ke Om Bule, tiba-tiba Sunny mengatakan kalau dia punya kejutan. Dan ujung-ujungnya joget. India coy, jangan lupa. Bukan ku tak mempercayaimu, namun sebelum ku berganti lupa, ingin aku menemuimu. Bukan bermandi cahaya bulan yang cemerlang di malam yang cerah. Memang telah lama ku rasakan ingin menolongnya. Setelah puas joget-joget, Sunny dan Fir pun kembali ke rumah dan tukeran iler. Tiba-tiba Bobby udah berdiri di sana dan disusul oleh sohib-sohibnya. Jeng, 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 jeng. Ternyata tujuan mereka adalah mencuri semua lukisan Fir. Kalau bisa nyolong, kenapa harus beli, ya kan? Karena tadi pas lagi mau enak-enak malah diganggu, Sunny pun langsung mengusir semuanya. Sialnya, si Vikram menampar Sunny hingga dia nyeruduk tembok. Dan Sunny pun langsung rebahan pingsan dengan indahnya. Itulah terakhir kali Sunny melihat Fir. Dan pas bangun, dia juga bingung kenapa dia bisa rebahan di sana. Dan kemana si Fir? Kemana 4 serangkai? Ini filmnya aslinya nyeritain apa sih? Mendengar cerita dari Sunny, Madam Yuni pun melakukan komunikasi dengan arwah. Dari lukisannya Fir, tiba-tiba muncul sosok asap vapor yang mirip orang. Dan muncullah sosok Fir dari asap vapor itu. Di tempat lain, Sunny mendapat telepon kalau kakaknya udah sampai di India. Kembali lagi, si Sunny cuma mewek karena masih belum bisa menemukan Fir. Nih cewek cantik cuma bisa mewek sama kaget doang di film ini ya. Kerja mbak, kerja. Tiba-tiba Sunny udah sampai aja ke rumah Fir bareng Tante Yuni. Nah karena semalam udah mediasi sama arwah, Madam Yuni bilang kalau ada sosok astral yang membawa 4 orang ke dunia lukisan. Tetapi sampai sekarang dia masih nggak tahu di mana Fir berada. Karena kekuatan bulan, Madam Yuni membuka mata batin Sunny. Dan tiba-tiba lukisan-lukisan buatan Fir bergerak-gerak sendiri dan menunjukkan kejadian-kejadian di dalam dunia lukisan. Melihat semua keanehan itu, Mbak Sunny hanya terlihat pelongoh kebingungan. Ya, walaupun aktingnya pas-pasan sih, Mbak Sunny tetap cantik kok. Apalagi kalau main di film yang, itulah. Lagi asik-asiknya Om liatin Mbak Sunny. Tahu-tahu scene udah berubah lagi ke Vikram dan Bobby yang lagi pipis di pinggir jalan. Pas lagi benerin resleting, tiba-tiba mobil kuning di belakang itu jalan sendiri. Ya jelas aja dong, mereka pun langsung mengejar tuh mobil dengan slow motion.
nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba si Vikram mental dari mobil. Nggak usah ditanya, slow motion lagi, cowok. Bobby, tolong aku mencela dewek. Melihat sohibnya kejengkang, si Bobby nggak berhenti karena tuh mobil jalan sendiri. Tiba-tiba muncul Fir di depannya. Karena antut, Bobby pun langsung mengerem, tetapi tuh mobil tetap aja nyelonong sehingga semua bannya pada copot. Keren sekali CGI di film ini, sob. Indosiar saja menangis melihat ini. Bobby pun mencoba membuka pintu, tetapi ya nggak bisa karena terkunci. Gini Mas Bobby ya. Mas Bobby kan namanya? Itu atapnya kan buka ya Mas ya. Kenapa nggak mencolot aja keluar gitu? Lagian pelan juga kas, semi iso tembus barang ya. Nah karena nggak bisa keluar dari mobil yang atapnya terbuka dan pelan banget itu, akhirnya Bobby harus entat terjun bebas dari atas jurang. Ujuk-ujuk udah kembali lagi ke Sunny dan Mbak Yuni. Dan ujuk-ujuk juga Mbak Yuni bilang, aku baru mendapatkan bisikan goib, Fer ada di rumah sakit. Fix no debat kalau ini mah. Sedangkan Sunny, alah mewek lagi Mbak. Main film yang lain aja Mbak, teriak-teriak malah lebih bagus. Nggak lama mereka pun pergi ke rumah sakit. Sial, film apa sih ini? Duh, gini amat ya om nyari nafkah buat jajan. Udah. Balik lagi ke film. Pas perjalanan ke rumah sakit, mereka malah kejebak macet karena ada mas-mas yang gelut di tengah jalan. Dengan kekuatan emak-emak, Madam Yuni langsung membubarkan tawuran itu. Dan mereka pun berhasil jalan lagi. Sesampainya di rumah sakit, Sunny merasa khawatir dengan keadaan Fir. Nggak pakai babi bu, dia pun langsung nyelonong ke ruang operasi. Bentar Mbak, nyelonong aja. Lu pikir nih rumah sakit punya bapak lu Pak ya? Karena nggak menemukan Fir, mereka pun hendak cabut. Tetapi pas melewatin kamar mayat, Madam Yuni merasa ada aura-aura yang nggak enak di sana. Dia pun meminta Sunny untuk mengecek ke dalam. Sunny jelas saja nggak mau. Enak aja ngecek-ngecek ke kamar mayat. Fir itu masih hidup, aku yakin itu. Pikir dia. Tapi kan rezeki mau jodoh di tangan Tuhan kan ya Mbak. Jadi siapa tahu emang Fir udah entat. Pas meminta cabut dari sana, Madam Yuni merasakan sesuatu dari salah satu peti dan langsung membukanya. Sedangkan di saat yang bersamaan, di dunia lukisan terlihat Vikram lagi sendirian karena udah nggak punya teman lagi yang hidup. Dia pun terlihat diserang sama asap-asap bekas bakaran sampah sampai dia sulit bergerak. Sedangkan di kamar mayat, pas Madam Yuni membuka peti itu, terlihat wajah Fir di sana yang membuat Sunny langsung syok dan kaget sehingga dia pun pingsan dengan lebay. Aku pingsan. Tetapi di rumah, tiba-tiba Vikram kembali ke dunia nyata dan diikuti oleh arwah Fir. Vikram yang mencoba kabur pun harus guling-gulingan karena kekuatan Nobita versi India ini. Dan seremnya lagi, dari dalam lukisan itu pun keluar api Kamehameha yang langsung membakar Vikram menjadi Vikram saus kecap asam manis. Setelah puas membalas dendam, arwah Fir langsung berubah menjadi bola cahaya dan langsung pergi dari rumah itu dan langsung ekspres datang ke kamar mayat. Ya mewek lagi sini Mbak. Strong gitu loh Mbak. Tiba-tiba Fir mengatakan, aku bukan Fir. Jeng. Aku adalah For, saudara kembar Fir. Film apa ini? Si For kemudian menceritakan pas dia mau ke rumah saudaranya, yaitu si Fir, nggak sengaja mobilnya kesenggol mobil 4 sekawan. Karena kesenggol sedikit itulah, mobilnya langsung mental jauh dan muter-muter, tetap aja slow motion. Karena tuh mobil nggak ada atapnya, si For langsung kejengkang keluar dan kejedot batu. Nggak pakai lama, dia pun jadi almarhum. Melihat ada mobil yang keguling sampai kebakar, 4 sekawan pun langsung cabut begitu aja. Dan kita diperlihatkan adegan di awal film, ketika Sunny baru sadar dan 4 sekawan datang ke rumahnya Fir. Ketika melihat orang jahat ini masuk ke rumahnya Fir, For pun langsung mengeluarkan ilmu gaibnya. Om bingung mau roasting apa lagi ya? Nih orang baru mati, langsung punya kekuatan segede itu. Padahal belum tentu pas nanti di alam sana dia bisa nyebrangin jembatan Shiratal Mustaqim loh. Udah sok-sokan aja nih orang. Setelah mengirim 4 sekawan ke dunia lukisan, For pun langsung berjalan di tengah jalan. Karena dia hantu, dia nggak takut ditabrak dong. Pas sampai di rumah sakit, dia melihat tubuh Fer geletakan di jalan. Karena nggak bisa memegang tubuh saudaranya, For pun mencoba menarik perhatian agar tubuh Fir bisa diketahui orang-orang. Di dalam dia melihat ada mbak-mbak resepsionis yang lagi main gangsing. Tiba-tiba tuh gangsing berinding sendiri sampai keluar. Dan mbak-mbak itu pun juga ngejar tuh gangsing. Dan langsung dia melihat tubuh Fir yang lagi rebahan. Gak kuat om. Lihat. Ini kan orang banyak banget ya. Dari tadi juga pada seliwar-seliwar sendiri ya. Masa iya sih? Dari tadi nggak ada orang yang lihat dan sadar kalau ada tubuh ngeletak di sana. Kenapa juga harus ngejar-ngejar gangsing dulu baru sadar kalau ada orang lagi rebahan di jalan? Sudahlah.
Di saat yang bersamaan, tubuh Ford juga dibawa ke rumah sakit. Jadi gitu deh ceritanya. Karena tahu Fer masih hidup, Sunny pun langsung pergi bergegas. Nah, kalau slow motionnya kayak gini, baru Om demen sih. Tuing, 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 gendal, 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 gendal. Nah, ceritanya si Fer koma nih. Pas dideketin sama Sunny, dia langsung sadar dan langsung nyengir dong. Dan kita kembali ke flashback kejadian tempo hari. Ketika melihat Sunny yang digeplak sampai pingsan, Fer pun langsung melawan semua orang di sana. Pas udah menang, tiba-tiba dia digaplok kayu sama Arena, sehingga dia pun langsung pingsan. Karena nggak mau ada bukti, mereka berempat pun langsung membawa Fer ke rumah sakit. Tapi pas ngeliat ada mobil polisi, mereka pun menggeletakkan Fer begitu aja di jalan dan kabur. Ini sutradaranya siapa sih ya? Penulis naskahnya deh, siapa deh? Om serasa ngeliat film sinetron azab di Indosiar deh. Kalau mau ngilangin bukti, buang orang di jurang atau dikubur lah seenggaknya. Ini taruh di rumah sakit. Lah kalau dia sadar, kan jadi tahu siapa yang ngeplak dia. Terus kedua nih, yang pingsan kan nggak cuma Fer doang. Itu sih, Sunny kan juga pingsan. Kenapa dia nggak dibawa? Sama-sama kejedot. Aduh, otak Om ngelek. Nggak lama, akhirnya Fer diperbolehkan pulang. Ketika di rumah, Sunny melihat arwah Ford. Dan dia pun hilang pergi ke alam sana, menemui malaikat Israel. Manro buka. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana sob film ini? Bingung ya sama alur ceritanya? Sama dong kalau gitu. Bikin emosi ya? Itu juga Om yang rasain. Gaje banget ya? Banget dah. Kayaknya sih nih ya, ini film cuma jual sosok Sunny Leon aja sih. Ini juga, aktingnya juga ya gitulah sekadarnya. Ya tahu sendirilah, film Mbak Sunny dulu kan naskahnya cuma bilang yes, no, kayak ku moceh. Sorry ya Om miso di film ini. Gak kuat sebenarnya Om nonton film ini tuh. Tapi demi uang jajan ya gas lah. Daripada Om gak upload, nanti pada protes. Om upload sehari sekali Om. Om kalau bisa sehari upload 10 kali Om. Dengkulmu. Pengen Om stroke apa ya? Udahlah, gitu aja deh. So bagi kalian yang suka dengan video ini, kayaknya nggak ada yang suka sih. Inilah terserah kalian. Mau subscribe boleh, mau like boleh, dislike boleh, mau share juga boleh, nggak share juga bodo amat. Terserah. Makasih udah menonton. Om Brewoks pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Bye bye.